Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Umi Kurniati. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai neraca lajur. Topik ini merupakan bagian dari materi akuntansi yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan neraca lajur dan mempraktekannya. Mari kita simak uraian materi tentang neraca lajur. Apa yang dimaksud dengan neraca lajur atau pengertian dari neraca lajur? Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada satu perusahaan, akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Atau bisa kita uraikan juga dalam akuntansi kita mengenai 3 proses kegiatan akuntansi, yaitu 1. Mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal. 2. Memposting dari jurnal ke buku besar. 3. Menyusun neraca saldo. Kita juga perlu tahu apa kegunaan dari neraca lajur. Kegunaan dari neraca lajur sendiri adalah 1. Neraca lajur merupakan suatu landasan untuk memeriksa di mana rekening buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara yang sesuai dengan penyusunan rekening dalam laporan keuangan. 2. Pemakaian neraca lajur juga dapat menunjukkan prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang telah dilaksanakan seluruhnya. 3. Neraca lajur berguna untuk memahami arus data informasi dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Apa tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur? Tujuan atau kegunaan pembuatan neraca lajur: pertama, untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan atau terjadi dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Bagaimana cara menyusun neraca lajur? Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 2. Neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom, dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya menggunakan 10 kolom atau 12 kolom. Yang 3, neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan dari neraca lajur yang diletakkan di bagian atas tengah. Bentuk dari neraca lajur ada 2 macam. Salah satunya yaitu neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom atau neraca lajur yang paling lengkap. Contoh dari neraca lajur 10 kolom bisa dilihat dari PT Kembang Air Mancur. Di sini periode 1 Januari sampai 31 Desember 2010. Di mana ada kolom-kolomnya. Di situ ada 10 kolom, ada perkiraan neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit, kolom penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit, neraca saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit, rugi laba yang terdiri juga dari debit dan kredit, serta neraca yang terdiri dari debit dan kredit. Bentuk lain dari isi neraca lajur 12 kolom. 1. Neraca lajur 12 kolom atau merupakan neraca lajur yang paling lengkap. Disebut 12 kolom. Disebut 12 kolom merupakan neraca lajur yang memiliki 12 kolom debit dan kredit.
yang sebenarnya di mana di neraca ini terdapat satu kolom lagi yang berisi akun atau perkiraan. Contoh neraca lajur 12 kolom bisa dilihat di sini perusahaan Kencana Sari, neraca lajur periode 1 Januari sampai 31 Desember 2006, nama akun, terus ada neraca saldo debit dan kredit. Di sini satu kolomnya menyiapkan neraca saldo pada neraca lajur. Kolom penyesuaian dimasukkan data penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit. Kolom berikutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit, memasukkan saldo-saldo setelah penyesuaian. Kolom berikutnya yaitu rugi laba terdiri dari debit dan kredit, perubahan modal serta neraca. Di rugi laba dan perubahan di sini menempatkan saldo-saldo ke dalam kolom laporan keuangan yang disesuaikan dan menjumlahkan saldo yang ada pada laporan keuangan, menghitung laba rugi bersih dan melengkapi neraca lajur. Cara menyiapkan neraca lajur: nama perusahaan, neraca lajur dan periode penyusunan ditulis di atas atau di tengah. Kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama-nama akun. Menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. Yang keempat, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang kelima, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu kolom 5 dan 6, dipilih akun pendapatan dan beban, dimasukkan ke kolom laporan laba rugi, yaitu kolom ke-7 debit dan kolom ke-8 kredit. Kolom ke-7 dijumlah dan juga kolom ke-8. Jika kolom 8 lebih besar daripada kolom 7, maka akan terjadi laba. Sedangkan jika selisih atau lebih kurang, masuknya ke rugi. Atau sebaliknya. Yang ke-7 adalah berdasarkan angka dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan, maka dipilih akun modal atau rugi, dimasukkan price atau modal, dimasukkan ke dalam kolom perubahan modal, yaitu kolom 9 debit dan kolom 10 kredit. Pada perusahaan yang mengalami laba, maka angka laba dari kolom 7 dimasukkan ke kolom 10. Jika rugi dari angka kolom 8 dimasukkan ke kolom 9. Kolom 8 dijumlahkan dan juga kolom 9. Selisih yang terjadi merupakan modal akhir yang dimasukkan ke dalam kolom 9. Kita lihat contoh soal dari neraca saldo PT Aster yang tampak pada layar monitor per tanggal 31 Maret 2011. Tampak debit kreditnya. Di sini ada informasi tambahan. 1. Tarif premi asuransi adalah sebesar 400.000 per bulan. Yang kedua, perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 adalah sebesar 2 juta rupiah. Ketiga, penyusunan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Keempat, bunga yang masih harus dibayar atas utang wesel per 31 Maret 2006 adalah sebesar 1 juta. Pertanyaannya, 1. Buatlah neraca lajur. Yang kedua, buatlah laporan keuangannya. Jawabannya pertama, kita buat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Untuk poin 1, di mana jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp400.000. Yang kedua, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp600.000. Jurnal yang ketiga, yaitu depresiasi peralatan pada peralatan sebesar Rp1.800.000. Yang keempat, beban bunga pada hutang bunga sebesar Rp1 juta. Lalu jurnal-jurnal tadi kita masukkan ke dalam neraca lajur pada kolom penyesuaian. Lalu jumlahkan, jika belum ada akun pada neraca saldo sebelumnya bisa ditambahkan setelah penyesuaian selesai, lalu ke neraca saldo setelah penyesuaian.
Lalu bisa kita buat laporan rugi laba dan laporan neraca sebagai laporan keuangan yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terima kasih. Pembahasan kita kali ini tentang topik neraca lajur. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali pada topik berikutnya. Saran dan pertanyaan dapat ditayangkan ke email saya umi@siamoek.org dengan nomor HP 081293 30969. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.